Ke asana. Daturan panajari. Om Swastiastu. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa berpimpin, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Silakan kalian boleh. Miss mau tanya hari ini kabar kalian gimana? Baik. Semua dalam keadaan sehat? Lainnya sebelum belajar Miss mau absen. Yang absen 1 Andika, Angelina Teresia, Ayu Safriana. Ini akan kita membahas materi berikutnya masih di zat dan perubahannya. Ya. Jadi hari ini itu kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Jadi masih di topik zat dan perubahan. Oke, baik. Di sini ada pun tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama mampu menjelaskan pengertian perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui. Ya. Kemudian yang ketiga, melakukan percobaan sederhana untuk membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebelum lanjut, kita membahas perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini Miss mau mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Oke, yang pertama di sini, nah, apakah kalian pernah melihat es mencair? Apakah pernah? Oke, mungkin barangkali di rumah kalian ada kulkas ya, atau pernah beli es ya. Jadi apakah es yang sudah mencair tadi ya, zatnya itu masih sama dengan es sebelumnya? Masih sama. Ya, penyusunnya tetap adalah air. Cuma apanya saja yang berbeda? Bentuknya sama wujudnya. Jadi kalau es mencair itu dari es mencair daripada ke cair. Itu sebaliknya. Ya. Kemudian yang kedua, kalian pernah bakar kertas? Pernah. Ketika membakar kertas, setelah dibakar, kertas itu jadi apa? Jadi abu. Apakah kertas yang sudah menjadi abu bisa balik lagi menjadi tidak bisa balik lagi ke semula. Sekarang terakhir Miss mau tanyakan, apakah perbedaan dari es yang mencair tadi sama kertas yang dibakar tadi? Apa bedanya? Yang tahu? Oke, si Santi ya. Oke, Santi silakan. Kalau es itu dia dari padat lalu berubah menjadi cair, zatnya mereka itu tetap sama, hanya saja wujudnya yang berbeda. Oke, kalau es tadi yang mencair hanya wujudnya saja yang berbeda, ya, tapi zat penyusunnya adalah tetap air, ya, bentuknya juga berbeda. Kemudian kalau kertas dia itu hasilnya tidak bisa dibawa semula, jadi dia memunculnya zat baru. Oke, jadi kalau pembakaran kertas itu dia tidak balik lagi, tidak bisa balik lagi menjadi kertas kembali. Kalau sudah menjadi abu setelah pembakaran, balik lagi menjadi kertas itu tidak bisa. Tapi kalau es mencair tadi bisa balik lagi jadi es. Ya, jadi itu perbedaan dari kedua fenomena tadi. This ada es kritik. Ya, jadi es kritiknya namanya adalah silakan ikuti gerakan spidol. Ya. Kemudian kalau misalkan kalau ikuti arah spidol, kalau arah spidolnya ke kanan, berarti arah kepala kalian juga ke kanan. Ya, sama badan-badan kalian jadi ke kanan. Ya, oke, benar sekali. Ya. Kemudian kalau misalkan spidolnya ke kiri ke kiri. Kalau misalkan spidolnya Miss arahkan naik, berarti kalian berdiri. Ya. Kalau misalkan turun, berarti kalian duduk. Jadi sudah siap? Sudah. Ikuti arah spidol. Beri tepuk tangan. Kalian di sini lihat gambar
Ini tepung. Ya, ini Beras. berarti berasnya ini diubah jadi tepung ya? Ya. Gimana sih diubah? Ini. Nah, kira-kira kan tadi kita bahas tentang perubahan sika dan perubahan kimia kan ya? Ya. Kemudian beras yang digiling menjadi tepung. Ya. Kira-kira beras yang digiling menjadi tepung ini terbentuk zat baru nggak kira-kira? Tidak. Tidak. Ya. Apanya di sini yang berubah? Atau wujudnya saja. Ini tepungnya masih bentuknya adalah Beras. ya, jadi tidak berubah, tidak membentuk zat baru. Ya. Kemudian selanjutnya, nah kalian lihat gambar apa di sini? Pil yang sudah apa? Membusuk. Nah, kira-kira pil yang sudah membusuk ini bisa kira-kira balik lagi menjadi pil yang sedang? Tidak bisa balik lagi. Berarti ini yang busuk ini dia sudah yang namanya terbentuk zat baru. Kira-kira pembusukan biasanya disebabkan oleh apa? Karena buah terlalu lama dibiarkan. Kenapa? Karena buah terlalu lama dibiarkan. Terlalu lama dibiarkan sehingga gimana? Terlalu mahal. Kalau aku kan dibuat terlalu kemana-mana. Jadi ini sudah pasti tangkap ya. Kemudian kira-kira kenapa dia lama-lamaan berubah jadi warna coklat? Habis itu ada apa nih berikutnya? Jamur. Ada jamur. Ya, berarti ini ada pengaruh mikroorganisme. Ya, dari lingkungan mikroorganismenya bisa bakteri, bisa jamur. Makanya ketika kalian membeli buah pasti supaya awet kalian taruh di mana? Supaya tahan lama. Kenapa harus taruh di kulkas? Supaya nanti dia awet, perkembangan mikroorganismenya tidak berkembang secara lebih jauh nanti, ya. Karena mikroorganisme itu tidak bisa berkembang di suhu yang dingin, ya. Kemudian ini apa? Tadi membuat meja ya, dan membuat meja dari apa? Dari kayu. Ya, ini kira-kira dia terbentuk zat baru? Tidak, cuma bentuknya saja yang berbeda. Nah, kemudian ini apa kira-kira? Kapur apa? Kapur barus, benar ya. Jadi kapur barus ini ya, ada yang tahu kapur barus? Kapur yang sering digunakan di kamar mandi, kemudian di lemari ya, di lemari baju. Nah, ini lama-kelamaan kapur barus itu dia akan yang menjadi gas. Berarti dari padat menjadi gas. Apa namanya kalau dari padat jadi gas? Menyublim beras. Ya, namanya siapa lagi? Nama asli. Ya benar sekali menyublimnya. Jadi menyublim itu perubahan dari padat menjadi beras. Ya. Nah, kemudian di sini tadi sudah bilang perubahan materi itu ada dua, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Ya, sedangkan yang kedua ada perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat baru. Nah, kemudian di sini kalau perubahan fisika itu perubahan dia tidak terdapat perubahan pada komposisinya. Jadi komposisi di awal sama di akhir perubahan bentuk itu tetap sama. Ya, sedangkan kalau perubahan kimia itu terjadi perubahan komposisi. Ya, sebelum sama setelah terjadi perubahan. Jadi komposisinya berubah. Ya, contohnya di sana sudah ada. Jadi perubahan fisika contohnya ketika es merah. Kemudian kalau perubahan kimia di sana contohnya pada proses pengangkatan besi. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian akan wajib diskusikan. Ya, nanti kalian bisa diskusikan dalam setiap kelompok. Ya, dan yang kedua silakan kalian berikan contoh fenomena yang terjadi di alam, yang mana tergolong perubahan fisika dan yang mana tergolong perubahan kimia. Kemudian yang ketiga, apakah setiap perubahan bentuk suatu benda itu selalu merupakan perubahan fisika
baca, silakan kalian lihat. Kemudian yang keempat, bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu perubahan telah menghasilkan zat baru? Silakan. Yang kelima, mengapa penting bagi kita untuk bisa membedakan perubahan fisika dan perubahan kinetika? Minggu lalu kan sudah disebutkan kelompok kan ya? Nah, sekarang silakan kalian mencari kelompoknya. Sekarang misalkan bagikan LKPP ya. Baik, kelompok 1. Boleh kalian sekalian ambilnya atau ambilnya satu-satu. Ya. Oh, nggak usah kalau X belum. Ambil X ini. Nah, kalau sudah boleh lanjut ke percobaan berikutnya. Seberapa? Yang ini sudah dicampur sama berapa? Oh iya. Kalau sekarang nanti dia masuk sampai ini isiannya dulu hasil pengamatan tidak. Banyak apa sih? Ini namanya warnanya apa? Ya, apa? Mesinnya
untuk mengembangkan proses. Jadi yang warna merah ini berasal dari karakter. Itu kelompok 3. Nanti kelompok yang lain silakan disimak. Kalau anak tadi semuanya baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami tentang perubahan fisika dan kimia. Pertama, kami akan menjelaskan tentang percobaan militer. Kedua, percobaan pembakaran kertas. Ketiga, percobaan es batu yang cair. Keempat, apel yang dikupas. Lalu yang terakhir atau percobaan kelima, pengkaratan besi. Nah, untuk percobaan pertama akan dijelaskan oleh yang pertama, tabel pengamatan percobaan lilin. Lilin meleleh. Lilin padat berubah menjadi cair, lalu lilin cair berubah menjadi padat kembali. Tidak ada zat baru, jenis perubahannya fisika. Yang kedua, saya akan menjelaskan percobaan pembakaran kertas. Gejala yang tampak, kertas terbakar menjadi abu berwarna abu-abu hitam serta mengeluarkan bau. Bukti ada tidak adanya zat baru menghasilkan zat baru, jenis perubahan kimia. Saya mengajukan nomor 3. Es batu. Es padat mencair menjadi air. Di dalam tidak ada zat baru. Jenis perubahannya adalah fisika. Saya akan menjelaskan tabel nomor 4, apel yang dikupas. Potongan apel yang sudah dikupas mulai mengalami perubahan warna menjadi bakar. Tidak ada zat baru menghasilkan zat baru dalam kurung oksidasi, jenis perubahan kimia. Saya akan menjelaskan tentang pengkaratan besi. Gejala yang terlihat itu isi stapler berubah warna menjadi merah bata. Nah, buktinya menghasilkan zat baru atau yang dinamakan dengan korosi. Nah, jenis perubahannya yaitu kimia. Nah, di sini ada pertanyaan evaluasi. Kami akan menjawabnya secara ringkas. Yang pertama, apa yang terjadi pada lilin saat dipanaskan? Apakah terbentuk zat baru? Jelaskan. Saat lilin dipanaskan, lilin akan mencair. Tidak terbentuk zat baru, hanya berubah wujud dari padat ke cair. Pertanyaan kedua, apakah kertas bisa kembali seperti semula setelah dibakar? Apakah terjadi perubahan warna, bau, atau bentuk? Apa artinya? Kertas tidak bisa kembali seperti semula setelah dibakar. Terjadi perubahan warna, bau, wujud. Jadi kertas yang telah terbakar tidak bisa kembali ke wujud asal menghasilkan zat baru. Agar terjadi pada es batu yang didiamkan. Apakah es batu menghasilkan zat baru? Jelaskan. Es batu yang didiamkan akan mencair menjadi air. Tidak ada zat baru yang dihasilkan karena air dan es batu sama-sama dari faktor 2, hanya berbeda wujud. Apa yang terjadi pada perubahan apel setelah dibiarkan beberapa waktu? Mengapa apel bisa berubah warna? Perubahan apel yang dibiarkan akan berubah warna menjadi coklat. Hal ini disebabkan oleh reaksi oksidasi antara enzim dalam apel dengan oksidasi di udara. Untuk pertanyaan 5, apa yang terjadi ketika isi stapler dicelupkan pada campuran lilin dan coklat? Mengapa isi stapler dapat berubah warna? Jelaskan. Isi stapler akan berkarat atau mengalami korosi. Hal ini disebabkan oleh reaksi kimia antara besi dengan zat-zat kimia dalam bakelin dan cuka, terutama asam asetat dalam cuka yang mempercepat korosi. Jadi, saya akan membacakan kesimpulan dari percobaan yang telah kami lakukan. Dari percobaan yang di atas, kita dapat melihat adanya 2 jenis perubahan, yaitu perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, hanya perubahan wujud. Sedangkan perubahan
kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali ke wujud semula. Contoh dari perubahan fisika itu ada es batu yang mencair. Lalu contoh dari kimia ada pengkaratan besi. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lilin meleleh itu tadi disebutkan bahwa terdorong perubahan fisika. Kenapa perubahan fisika? Karena dia bisa kembali lagi ke wujud semula. Jadi ketika lilin, tadi kan kalian sudah masing-masing kelompok sudah melakukan percobaan, ya kan? Jadi lilin yang meleleh itu bisa balik lagi menjadi lilin. Ya, pembakaran kertas. Nah, kalau pembakaran kertas terdorong perubahan apa? Kimia, benar. Karena dia dihasilkan zat baru. Ya, dia tidak bisa kembali lagi ke wujud semula. Tidak ada es batu mencair. Jadi es batu mencair juga sama. Ya, dia tergolong perubahan fisika. Ya, dia bisa kembali lagi ke wujud semula. Jadi zat penyusunnya tetap air. Sama juga kayak ini, zat penyusunnya tetap air. Kalau misalkan pembakaran kertas, itu zat penyusunnya setelah dibakar sudah berbeda. Ya, dia menghasilkan setelah jadi abu itu dia menghasilkan karbon, ya, dan akan menghasilkan yang namanya gas berupa CO2. Yang keempat ada apel yang dikupas. Ya, tadi ini sudah lihat dari masing-masing kelompok. Tadi kelompok 3 memang kalau apel itu memang agak sedikit lama perubahannya. Ya, tapi kelompok 3 tadi di bagian tengahnya itu ada berwarna coklat pesir. Ya, nah kalau kalian amati dalam kehidupan sehari-hari, nah itu kan kalian apel itu kalian amati gimana kalau kalian diamnya lama. Misalkan kalian gigit sedikit apelnya, kalian tahu apelnya selama beberapa jam. Gimana menurut kalian? Iya, berlama kelamaan berwarna coklat. Kira-kira apa yang dilakukan apel itu berwarna coklat? Oksidasi. Ya, kalau adanya oksidasi itu artinya apel itu dia bereaksi di udara. Jadi udara itu bereaksi di dalam apel sehingga lama kelamaan akan berwarna coklat. Ya. Terakhir ada pengkaratan besi. Ya, besi yang berkarat. Nah, tadi supaya cepat mengalami proses yang namanya korosi. Jadi nama lain pengkaratan itu adalah korosi. Ya, jadi kita di sini tambahkan yang namanya baikling sama cuka. Ya, jadi baikling sama cuka itu supaya membantu proses korosi dengan cepat. Ya, sehingga lama-kelamaan ketika kalian sudah campur, ketika kalian sudah masukkan besinya, ya nanti lama-kelamaan akan berwarna apa? Ya, larutannya berwarna merah dan besinya juga akan berwarna coklat. Ya, sebenarnya kalau karat besi itu dia warnanya adalah merah. Ya. Oke, silakan nanti. Misalkan lilinnya itu mengeluarkan gas yang tidak enak itu kan mungkin lilin kan beda-beda ya. Itu bisa jadi kimia. Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi lilin yang dibakar, kalau di sumbunya itu kan melakukan proses pembakaran ya. Ada sumbunya di lilin. Kalau pembakaran itu tergolong perubahan kimia. Jadi gas yang dihasilkan pada pembakaran lilin itu tergolong perubahan kimia. Tapi proses pelelehan lilinnya sendiri itu adalah fisika. Ya, itu aku menyimpulkan bahwa fisika hanya mengubah bentuk atau wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Contohnya seperti lilin yang kalian bagi dan juga SNI. Kalau perubahan kimia, dia tuh menghasilkan zat baru dengan sifat berbeda dari zat asal. Contohnya itu seperti pembakaran kertas tadi, apel yang berubah kecoklatan karena dihidupkan, dan besi yang berkarat. Jadi, perubahan fisika umumnya dapat dibalik, sedangkan perubahan kimia sulit atau dapat dikembalikan ke bentuk semula. Ada yang tahu perubahan fisika dan perubahan kimia itu apa? Yang lainnya Santia, dia dapat yang lain. Oke, namanya siapa? Oh, Wisnu ya. Perubahan fisika perubahan pada suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Sifat-sifat fisik seperti bentuk, ukuran, wujud atau keadaan zat bisa berubah, tetapi komposisi kimia tetap sama. Contoh, es air menjadi air menjadi uap dan kertas menjadi kecil-kecil.
fosil. Oke. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dari zat asalnya. Dalam proses ini terjadi reaksi kimia. Bisakah kalian menyebutkan minimal 3 contoh perubahan fisika apa perubahan kimia? Oke, Ayu sama Piana ya. Bagus. Ya, silakan Ayu. Perubahan fisika. Garam yang dilarutkan dalam air. Oke, garam yang dilarutkan ke dalam air itu tergolong perubahan fisika. Kenapa? Karena kalau kalian larutkan lagi, larutkan garamnya, kalian akan dapat yang garam. Ya, yang kedua apa? Terus kaca yang pecah. Oh, kaca yang pecah. Berarti sebelum pecah tetap kaca, setelah pecah juga kaca. Tidak terbentuk sama. Yang ketiga, air menguap. Oke, air yang diuapkan. Berarti di sana terjadi proses perubahan wujud dari apa dia? Air menguap. Air cair, gas, ya. Kalau perubahan ini apa? Kalau perubahannya nasi basi. Oke, nasi yang sudah basi. Ya, jadi kalau nasi dibiarkan berhari-hari itu nanti akan ditumbuhi yang namanya jamur. Ya, kemudian lanjut. Yang kedua itu dupa yang terbakar. Dupa yang dibakar. Ya, itu tergolong perubahan kimia. Lanjut. Terus besi yang berkarat. Besi yang berkarat. Oke, ya. Jadi sekarang kepada nah, apakah di sini setiap perubahan bentuk suatu benda itu suatu perubahan sikap? Tidak. Kenapa? Apakah setiap perubahan bentuk itu selalu perubahan sikap? Oh, boleh dulu. Boleh dari kalau saya nggak semua ini perubahan fisika karena nggak semua bisa dia kembali menjadi semula. Contohnya besi yang karat tadi itu nggak bisa kembali menjadi semula. Ya, jadi perubahan kimia juga bisa mengalami perubahan bentuk. Ya, oke. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana cara kita mengetahui bahwa suatu perubahan telah menghasilkan zat baru? Gimana caranya kita tahu bahwa kayak tadi besi berkarat itu menghasilkan zat baru? Oke. Siapa? Ada itu ya. Karena kita tahu seperti dari perubahan warna, Perubahan warna. dari baunya, Dari baunya. dari bentuknya. Dari bentuknya bisa. Karena kenapa sih penting kita tahu bahwa suatu benda itu mengalami perubahan fisika, mengalami perubahan kimia. Oke, Santi tadi sudah menyimpulkan ya. Kasih temannya yang lainnya. Siapa namanya? Disuruh Angel ya. Silakan Angel. Jadi kenapa kita penting mengetahui perubahan fisika dan kimia? Jadi mungkin biar kita tahu dan bisa memilah jadi yang mana perubahan fisika dan mana perubahan kimia. Ya. Oh iya benar Aditya ya, penyimpanan. Ya, jadi kalau misalkan kalian tahu sifat dari bendanya, kalian bisa menyimpannya dimanapun. Misalkan dengan Aditya nasi menjadi basi, disimpan dengan kayak iya besok nggak basi nasinya kita taruh di meja kok akan lagi. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teknik pemisahan campuran. Ada alasan aturan parameter Santi. Oh, Santi, 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 oh.